Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ria Agustina akan mempresentasikan materi Rahmatan lil Alamin dengan tema Barang siapa menyembah Tuhan, Tuhan itu hidup. Dalam materi ini nanti akan ada beberapa pembahasan. Sebelumnya kita mulai dengan memahami bahwa kita harus meyakini bahwa Allah adalah zat yang hayu atau yang hidup, sebagaimana sesuai dengan Asmaul Husnanya, bahwa Allah itu bersifat Al-Hayyu, yaitu hidup. Tentunya hal ini juga sesuai dengan firman Allah bahwa sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati dan sesungguhnya balasanmu akan sempurna pada hari kiamat. Sehingga di sini tersirat bahwa meskipun nanti seluruh alam semesta ini telah binasa dan semua umat manusia telah mati, di hari kiamat masih ada Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan pengadilan bagi seluruh manusia. Dari hal ini dapat lebih meyakinkan kita bahwasanya Allah itu memanglah Al-Hayyu atau zat yang hidup. Selanjutnya ada pembahasan mengenai detik-detik terakhir Rasulullah atau sebelum Rasulullah menghembuskan nafas terakhirnya. Rasulullah melakukan beberapa hal, di antaranya mengusap wajah, di mana Aisyah melihat Rasulullah memasukkan tangannya ke dalam air dan mengusap wajahnya. Kemudian doa terakhir, beliau mengucapkan kalimat tidak ada Tuhan selain Allah, kemudian memiliki penderitaannya sendiri atau mengalami sakaratul maut. Yang ketiga, mengangkat tangan. Beliau mengangkat tangannya dan mulai mengucapkan dalam persahabatan tertinggi. Kemudian yang terakhir, ketika wafat, tangan terjatuh saat mengucapkan kata terakhir, ya Tuhan, di hadiratnya yang tinggi. Jadi ketika detik-detik terakhir Rasulullah, itu Rasulullah senantiasa masih mengingat Allah, bahwa Allah lah satu-satunya yang patut kita sembah dan tidak ada kuasa yang menandinginya. Selanjutnya, ketika ada berita tentang wafatnya Rasulullah, ada beberapa reaksi dari para sahabat. Yang pertama, penolakan dari Sayyidina Umar, di mana Umar berdiri dan berkata, demi Allah Rasulullah belum meninggal. Yang kedua, Abu Bakar, di mana Abu Bakar datang dari As-Sunnah masuk ke kamar Aisyah dan melihat Rasulullah. Jadi Abu Bakar langsung ingin melihat sendiri dengan dua matanya apakah Rasulullah benar-benar telah tiada. Kemudian mencium kening. Abu Bakar lalu menyingkap kain yang telah menutupi Rasulullah dan mencium kening Rasulullah. Selanjutnya beliau menegaskan sebuah kebenaran. Demi ayahku dan ibuku, engkau orang baik dalam hidup dan mati. Sehingga Abu Bakar bersaksi bahwa Rasulullah memanglah manusia yang baik dalam hidup bahkan ketika beliau wafat. Selanjutnya, khutbah Abu Bakar yang menenangkan. Semasa terjadi berita tentang wafatnya Rasulullah, Abu Bakar memberikan khutbah kepada para sahabat yang menegaskan tentang kematian Rasulullah dan membenarkan bahwa Rasulullah telah wafat. Kemudian dalam isi khutbahnya, Abu Bakar juga menegaskan tentang keabadian Allah. Barang siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah itu tetap hidup sampai kapanpun meskipun seluruh alam semesta ini telah binasa. Kemudian juga menyampaikan ayat Al-Quran yang di dalamnya menegaskan bahwa sesungguhnya Rasulullah itu memanglah seorang Rasul. Dan sebelum Rasulullah itu sudah terdapat Rasul-Rasul yang terdahulu. Kemudian ada dampak yang terjadi setelah khutbah tersebut, di mana muncul spekulasi bahwa seolah-olah manusia lainnya tidak mengetahui ayat ini sehingga Abu Bakar harus membacanya. Setelah Rasulullah wafat, kemudian terjadilah pemilihan khalifah pertama pengganti Rasulullah, di mana pemilihan tersebut dilakukan kaum Ansor di Saqifah untuk memilih pemimpin. Nah, dalam pemilihan tersebut terdapat perbedaan dari beberapa kalangan. Namun pada akhirnya pemilihan tersebut jatuh kepada Khalifah Abu Bakar. Umar memegang tangan Abu Bakar dan membaiatnya sebagai khalifah pertama.
Sehingga setelah Rasulullah wafat, ada Khalifah Abu Bakar yang meneruskan sebagai khalifah. Lalu sebelumnya kita kembali lagi ke pemakaman Rasulullah. Saat Rasulullah wafat, prosesi pemakaman mulai dari memandikan sampai menguburkan jasad beliau itu sama seperti tradisi yang kebanyakan orang Islam lakukan sampai saat ini, di mana dalam pengurusan jenazah itu pertama dimandikan dahulu, kemudian sholat jenazah, kemudian dilaksanakan penggalian makam di mana liang lahat itu digali dan ada batu bata yang diletakkan di atasnya sebagai tanda bahwa disitulah makam beliau. Kemudian prosesi pemakaman, dimakamkan pada Rabu malam di sebelah timur Masjid Nabawi. Adapun beberapa pelajaran dari wafatnya Rasulullah. Yang pertama, sesungguhnya segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak ada yang abadi. Bahkan Rasulullah pun tetap akan kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita diperbolehkan untuk bersedih dengan air mata, namun tidak boleh berlarut-larut. Kemudian kebijaksanaan dan keteguhan Abu Bakar dalam menghadapi situasi sulit itu juga bisa kita jadikan suatu pelajaran. Dan yang terakhir adalah pentingnya persatuan umat Islam dalam menghadapi musibah besar. Musibah sebesar apapun tidak boleh menghilangkan persatuan umat Islam. Yang terakhir adalah musibah terbesar umat Islam, di antaranya wafatnya Rasulullah, kemudian terhentinya wahyu di mana Ummu Aiman menangis karena wahyu dari langit telah berakhir, dan yang ketiga adalah cinta tertinggi, di mana Nabi lebih dicintai kaum muslimin daripada jiwa, anak, dan orang tua mereka. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam menyampaikan. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.